Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Munila Jusari. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian dari etnografi. Nah, disimak baik-baik penjelasannya. Etnografi adalah etnografi digital. Metode etnografi ini dilakukan untuk membantu melakukan penelitian antropologi dan mengandalkan komputer, internet, serta memanfaatkan informasi yang tersedia secara publik, yaitu di dunia maya. Dalam penerapan etnografi untuk penelitian, terdapat pula beberapa tahapan yang perlu diperhatikan penelitian sebelum melakukan penelitian. Metode etnografi membutuhkan media khusus seperti komputer sebagai alat mediasi dalam mengumpulkan sumber data. Secara garis besar, etnografi menerapkan etnografi untuk memahami dan melihat representasi budaya atau fenomena komunitas. Menurut Kozinet, etnografi adalah adaptasi etnografi yang merupakan teknik tradisional dalam antropologi yang sangat tua, yang didasarkan pada pengamatan, partisipasi. Etnografi juga disebut sebagai adaptasi etnografi untuk daring. Metode etnografi diterapkan untuk memudahkan penelitian dalam memahami secara mendalam kehidupan komunitas virtual dan perspektif pelakunya. Objek etnografi adalah manusia dengan kegiatan dan kehidupan di dunia maya. Dalam penelitian atau riset dengan metode etnografi, penelitian harus melakukan beberapa langkah, antara lain yaitu mendefinisikan pertanyaan penelitian termasuk studi sosial atau topik dan investigasi. Yang kedua, memilih dan mengidentifikasi komunitas. Dan yang ketiga, melakukan observasi partisipasi kepada komunitas dan mengumpulkan data, analisis data dan interpretasi temuan, menulis, mengumpulkan dan membuat laporan temuan data yang berkomplikasi dengan teori atau kebijakan. Untuk melakukan penelitian etnografi, perlu penelitian memahami kapan dan bagaimana cara pengumpulan etnografi pada saat mengumpulkan data melalui interaksi secara daring atau online. Untuk interaksi secara langsung, tatap muka, selain itu, penelitian perlu mengetahui dan memahami bahwa terdapat perbedaan lingkungan sosial secara online dengan lingkungan secara nyata. Oleh sebab itu, penerapan etnografi membutuhkan adaptasi yang baik untuk menghindari adanya sumber yang ada. Mari kita lihat etnografi dan penelitian, cara melakukannya dengan tantangan. Prinsip utama etnografi adalah bahwa interaksi online tidak hanya mencerminkan perilaku offline, namun juga merupakan sumber data yang kaya dan bermakna, mengungkapkan, memberikan wawasan tentang nilai-nilai, keyakinan, preferensi, motivasi, emosi, dan identitas masyarakat. Pentingnya etnografi dalam penelitian. Etnografi merupakan metode penelitian yang penting karena beberapa alasan. Berikut beberapa di antaranya, yaitu akses ke ukuran sampel yang lebih besar dan beragam. Ini memungkinkan Anda mengakses kumpulan calon peserta yang besar dan beragam yang sudah terlibat dan tertarik pada suatu topik atau produk. Hal ini mengurangi biaya dan waktu konferensi serta mengingatkan validitas ya reliabilitas data. Analisis perilaku non-instruktif ini juga memungkinkan Anda mengamati dan menganalisis perilaku dan budaya online secara alami dan tidak mencolok. Ini tidak mempengaruhi atau mengganggu peserta, sehingga memungkinkan Anda mengumpulkan data yang autentik dan berwawasan luas. Observasi yang tidak bisa menurut Kozinet, etnografi memiliki 12 fase, yaitu perencanaan, penelitian, mengidentifikasi pertanyaan, penelitian tujuan, ruang lingkup, dan pertimbangan etik dan studi etnografi. Peserta mengidentifikasi dan memilih komunitas atau platform online yang relevan dengan topik penelitian yang mendapatkan akses ke komunitas atau platform tersebut, mengumpulkan data secara online, sumber-sumber terpilih, dan mengungkapkan berbagai metode seperti observasi, partisipasi, wawancara, survei, dan lain-lain. Interpretasi, menganalisis, dan menafsirkan data secara online dengan menggunakan berbagai teknik seperti pengkodean, kategorisasi, analisis sistematik, analisis wajan, dan lain-lain. Persepsi, kepercayaan, menilai validitas, reliabilitas temuan etnografi dengan mengungkapkan berbagai strategi seperti triangulasi, pencecakan anggota, refleksivitas, dan lain-lain. Etika penelitian, mengkaji etika pelaksanaan kajian etnografi dengan mengikuti prinsip-prinsip respek, kemurahan hati, keadilan, dan persetujuan berdasarkan informasi.
Memerikskan anggota berbagai dengan memvalidasi temuan etnografi dengan cara anggota komunitas online atau peserta untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas jalan keluar mengakhiri keterlibatan dan komunitas atau platform online dengan mengucapkan terima kasih kepada anggota atau peserta atas kerjasamanya. Representasi menyajikan dan melaporkan temuan etnografi dalam format dan gaya sesuai dengan audiensi dan tujuan yang disetujui. Umpan balik meminta dan menerima umpan balik dari audiensi atau memangku kepentingan terhadap laporan atau presentasi. Bagaimana merek bisnis dan pemasaran menggunakan etnografi? Merek bisnis dan pemasaran semakin mengandalkan metode penelitian ini untuk mendapatkan wawasan tentang kebutuhan, preferensi konsumen, serta menginformasi strategi pemasaran. Berikut beberapa cara merek bisnis dan pemasaran menggunakan etnografi. Memahami perilaku konsumen dengan membaca percakapan online tentang produk atau layanan mereka. Hasilnya, laporan ini memberikan wawasan berharga mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen, menginformasi pengembangan produk, strategi pemasaran merek menggunakan etnografi untuk mengidentifikasi pemberian pengaruh dan pemimpin opini utama dalam komunitas online untuk membantu merek terlibat dalam anggota berpengaruh dan audiensi target mereka. Bisnis mereka memantau reputasi merek mereka dengan menganalisis laporan online tentang merek mereka. Strategi ini membantu dalam menanggapi masukan negatif dan mengidentifikasi area di mana merek mereka berkinerja baik. Pemasaran dapat membuat strategi pemasaran informasi melalui wawasan preferensi konsumen. Strategi pemasaran ini lebih baik dapat membantu pemasar membangun kampanye pemasaran lebih efektif dan audiensi target mereka. Nah, ciri-ciri etnografi yaitu ada 6 ciri-ciri utama. Naturalistik ini mempelajari perilaku dan budaya online yang terjadi secara alami tanpa memanipulasi atau menginvestasi lingkungan atau partisipasi. Impresif ini melibatkan membadamkan diri dalam komunitas online atau platform yang diminati dengan mengamati, partisipasi, berinteraksi, dan belajar dari para peserta. Deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan, memahami fenomena online sebagaimana didasarkan dan dialami oleh peserta, daripada memenamkan kategori atau kerangka kerja yang sudah terbentuk sebelumnya. Multi metode ini menggunakan berbagai metode pengumpulan dan analisis data seperti analisis tekstual, analisis wacana, analisis isi dan analisis tematik, analisis naratif, dan lain-lain. Dapat beradaptasi, dapat disesuaikan dengan berbagai jenis platform online, komunitas, topik, produk, dan lain-lain. Bergantung pada tujuan dan pertanyaan penelitian, etis mengikuti prinsip dan pedoman etika dalam melakukan penelitian online seperti menghormati privasi dan anonimitas. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang mengadaptasi teknik etnografi mempelajari komunitas dan interaksi online. Ini menggunakan metode riset pasar seperti survei kelompok, fokus pada melacak tren dan preferensi konsumen. Mari kita lihat etnografi dalam penelitian, cara melakukannya dengan tantangan yang menyertai. Apa itu etnografi? Etnografi adalah istilah yang diciptakan pada tahun 1998 oleh Robert Kozinet, menggabungkan kata internet dan etnografi. Etnografi adalah metode penelitian tradisional yang melibatkan pengamatan, partisipasi dalam kehidupan sehari-hari sekelompok orang, yang mempelajari komunitas online, jaringan sosial, dan komunitas virtual. Ini menganalisis konten dan percakapan buatan penggunaan untuk mendapatkan wawasan tentang perilaku, pendapat, dan sikap orang-orang. Prinsip utama etnografi adalah bahwa interaksi online tidak hanya mencerminkan perilaku offline, namun juga merupakan sumber data yang kaya dan bermakna, yang mengungkapkan, memberikan wawasan tentang nilai-nilai, keyakinan, preferensi, motivasi, emosi, identifikasi masyarakat. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang etnografi. Selebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya, guys. Bye-bye.